Terima kasih Bu Supri baru mau tanya berapa menit. Ya, 20 menit, Prof. terima kasih. Yang pertama adalah terima kasih pada Dr. Rizky yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk seminar kali ini. Dan juga terima kasih pada Bu Supri, Mbak Zahla, sudah bisa juga hadir pada seminar kali ini yang memang diselenggarakan kerjasama antara Kanal dan Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jadi sekarang memang panjang banget nih. Dan ini adalah profil departemen kami itu Bu Supri itu adalah sosiolog, kemudian menempuh promosi kesehatan, dokternya dalam bidang promosi kesehatan, tapi ada sosiologinya juga. Mbak Ayu ini S1-nya dokter, tapi kemudian mengambil public health, ya. Jadi memang sangat beragam. Saya mempunyai latar belakang psikologi, tetapi kemudian saya menempuh pendidikan lanjutan juga tentang komunitas kedokteran komunikasi. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Dan pada hari ini saya akan berbagi mengenai apa yang sudah kami lakukan, sekaligus sedikit mengingatkan kembali ya bahwa apa itu promosi kesehatan. Ya, jadi ini 2 hari yang lalu, mungkin ini sudah berubah lagi karena COVID ini memang sangat cepat ya. Jadi ini slide yang saya ambil, saya sudah membuat slide saya 2 hari yang lalu. Jadi ini adalah data yang mungkin 3 hari yang lalu yang saya dapatkan. Tapi dengan percepatan semacam ini, promosi kesehatan ini harusnya juga mempunyai peran ya. Jadi presentasi saya akan lebih ke bagaimana peran promosi kesehatan ini. Sebagaimana kita ketahui, promosi kesehatan ini memang perkembangan atau perluasan dari pendidikan kesehatan. Diawali dari sejarahnya memang pendidikan kesehatan, tapi kemudian untuk pendidikan kesehatan saja tidak cukup untuk bisa mengatasi permasalahan dan tidak bisa membantu sektor-sektor lainnya, sehingga memang di dalam buku terbaru promosi kesehatan itu promosi kesehatan adalah secara sederhana saja adalah pendidikan kesehatan plus kebijakan. Jadi itu adalah promosi kesehatan. Dan kalau definisinya yang sudah ada sejak lama adalah dari WHO, itu adalah proses untuk membuat masyarakat melakukan kontrol dan memperbaiki kesehatan. Jadi untuk COVID saat ini, ya bagaimana mereka mengontrol dirinya supaya bisa tercegah dari COVID ya dan memperbaiki kesehatannya, ini juga saatnya. Jadi PHBS rupanya tidak hanya cocok untuk PTM, Pak Rizky ya, tetapi juga untuk penyakit menular. Dan ini kombinasi perubahan yang ditujukan itu bisa lewat pendidikan, lewat organisasi, ekonomi, lingkungan, menjadi sehat, dan kemudian ini menjadi norma. Sebetulnya yang diinginkan adalah menjadi norma. Jadi jangan lupa nanti kalau sudah selesai COVID-nya sudah bisa teratasi, perilaku hidup bersih sehat itu tetap dilakukan. Jadi ini kalau kita melakukan promosi kesehatan, menurut salah satu buku klasik Dignan dan Gar, ini memang kita harus mulai dari analisis komunitas. Jadi kita mengkaji apa sih sebetulnya masalah kesehatannya, masalah perilakunya apa, kemudian lingkungan yang mempengaruhi juga apa. Dan nanti kita akan menilai ini dalam artian adalah yang mempunyai masalah di sini siapa, sehingga nanti sasarannya itu bisa pas. Oke, nah kemudian baru setelah itu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Nah, berhubung penyakit menular itu sangat cepat, sehingga diperlukan cara bagaimana mengembangkan alur seperti ini tapi secara cepat gitu ya. Jadi ini saya paparkan apa yang sudah dilakukan di UGM. Ya. Jadi HPU tidak berdiri sendiri. HPU itu adalah Health Promoting University, Universitas Gadjah Mada yang sudah dideklarasikan oleh Pak Rektor tahun lalu. Sebetulnya di awal kami memang tujuannya yang sesuai dengan apa yang dulu kami adopsi dari AUN, Asian University Network, bahwa Health Promoting University atau kalau di Indonesia kan bisa juga kampus yang sehat dan sejahtera, ini adalah untuk lebih banyak waktu itu adalah untuk pencegahan penyakit tidak menular ya. Tetapi pada saat tiba-tiba kita negara Indonesia ada penyakit menular, nah ini akhirnya HPU ini juga harus sedikit switch gitu ya untuk bagaimana caranya supaya kita juga membantu untuk tim lain di dalam
mengendalikan dan memberikan pemahaman pada masyarakat, pesan begitu supaya hidup sehat, tetap sehat lah begitu pada saat pandemi ini sedang berlangsung. Nah, pada saat analisis komunitas ini memang secara cepat kami mempunyai beberapa grup WA dan salah satunya adalah grup WA untuk media kesehatan, media promosi kesehatan yang itu di situ ada beberapa tim. Tim dari HPU, tim dari Humasnya Universitas Gadjah Mada, timnya dari kedokteran tropis, kemudian ada beberapa tim lain ya yang juga bekerja sama di situ. Nah, ini kita melakukan kajian ya sebetulnya permasalahannya apa dan beberapa hari kemudian kami juga mendapatkan bantuan ini dari Visipol, tim media yang menganalisis sebetulnya pesan-pesan apa sih yang berseliweran di media sosial ya di masyarakat sehingga itu kami coba untuk kami kaji sehingga kemudian dikembangkan pesan yang dibutuhkan dan juga untuk meluruskan begitu ya pesan-pesan yang berseliweran di media sosial. Dan ini targetnya juga bermacam-macam. Nah, tetapi sebelum kami mengupload atau mengunggah pesan tersebut, itu kami juga mempunyai beberapa ahli untuk mereview pesan itu. Jadi misalnya pesan tentang masker, maskernya itu dipakai kapan, pesan tentang cuci tangan. Terakhir ini adalah pesan berjemur, ini lagi berdiskusi cukup alot karena pendapatnya juga berbeda-beda ahlinya gitu ya. Jadi ini juga sedang direview nanti yang benar atau akurat itu baru kita rencanakan untuk tayangkan. Dan ditayangkannya ini pun kami juga identifikasi karena kami juga punya banyak relawan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Zala dan relawan ini juga turut membantu bagaimana pelaksanaan promosi kesehatan. Terus kami juga mempunyai mahasiswa. Mahasiswa ini juga di dalam pembelajaran ada yang koas, ada yang CFHC. CFHC itu di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ada satu program di mana mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran bersama-sama 3 prodi, prodi dokter, prodi kesehatan, prodi keperawatan dan prodi gizi. Mereka sama-sama untuk mendampingi masyarakat, satu mahasiswa, satu keluarga. Dan ini juga kita lakukan. Kebetulan mahasiswa S2 kami, promosi kesehatan, itu juga sedang ada pembelajaran lapangan. Sehingga ini juga bisa kami berikan juga. Jadi pelaksanaannya ini kita identifikasi saluran, dan kita kolaborasi dengan tim lainnya. Tim lainnya tadi yang saya sebutkan tadi, untuk tim yang koas misalnya ya memang bekerja sama dengan timnya koas. Kemudian untuk pembelajaran ya kita berkoordinasi juga dengan tim pembelajaran tersebut. Ya, nah sasaran promosi kesehatan memang multi tahap, bisa individu, organisasi, komunitas, dan bahkan pemerintah ya. Dan ini melalui beberapa strategi yang ada. Dan saya menyampaikan ini yang kami lakukan di sini yang secara individu memang lewat beberapa media ya. Jadi penyampaian via WA melalui call center. Call centernya ini juga sudah dilatih juga. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Mbak Sahla. Kemudian kolaborasi ini dengan beberapa tim di UGM, ini organisasi dan juga pembelajaran di S2 IKM, khususnya peminatan promosi kesehatan. Kemudian untuk komunitas ini adalah yang tadi disasar oleh pembelajaran yang anak-anak tingkat S1. Jadi mereka dengan juga sudah dilatih dulu, di briefing dulu, dan mengambil beberapa media yang ada di laman atau websitenya Health Promoting University, mereka menyampaikan pada masyarakat. Kemudian ya melalui beberapa petinggi ini juga melakukan advokasi pada pemerintah. Ya, strategi untuk perubahan perilaku sebetulnya memang cukup banyak dan beragam, mulai dari pemberian KII atau informasi, bisa melalui pemasaran, kemudian insentif, restriksi, indoktrinasi, ataupun peraturan. Ya mungkin dalam COVID ini kadang-kadang kalau kita lihat di Cina, itu yang dilakukan adalah ini ya, restriksi dan indoktrinasi. Ya, jadi ini memang ada beberapa strateginya dan ini
adalah caranya ya. Caranya bisa kita ke organisasi, bisa kelompok masyarakat, dan ini yang saya lingkari adalah yang sudah kita lakukan. Jadi kita sudah secara virtual sudah, ini melalui informasi dan kemasannya itu timnya yang dari Visipol dan Humas ini mengemas dengan lebih baik gitu ya, desainnya lebih baik. Gitu ya. Kemudian yang kelompok masyarakat dan masyarakat ini didekati dengan tadi para mahasiswa. Mahasiswa S2 kami berada di sekolah, kami sedang bekerja sama dengan SD dan juga salah satu fakultas di Universitas Gadjah Mada. Jadi ini juga dilakukan. Nah, seiring dengan itu HPU yang kebetulan memang di penasehatnya adalah Wakil Rektor Prof. Bambang, ya namanya sama dengan kepalanya Pak Rizky. Anak buahnya, maaf kebalik. Jadi peraturan ini adalah sudah ada surat edaran rektor sehingga semua mahasiswa memang dan semua staf dan tendik ini memang bekerja ataupun belajar dari rumah ya. Tetapi meskipun demikian mereka menerima beberapa hal dan kebetulan UGM juga membuat tracing ya lewat sistem. Ya, jadi itu yang dikerjakan oleh teman-teman dari EPIT untuk melacak mereka. Kita ketahui bahwa kecepatan informasi di era digital ini memang 4.0 ini memang cukup cepat ya. Kalau zaman dulu informasi itu agak lambat, kemudian web based, sekarang digital ini satu informasi saja keluar sangat cepat. Sehingga apa yang terjadi? Jadi informasi akurat tentang COVID-19 dan informasi yang hoax, maksudnya yang kurang benar, ini juga banyak, sehingga masyarakat itu bingung, panik, bertindak berdasarkan rekomendasi khalayak gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh kita dengan beberapa strategi tadi? Ya saya kira peran promotor kesehatan banyak. Ini beberapa di antaranya yang jelas karena kita memang harus stay at home, sehingga kampanye daring pesan akurat ini penting. Nah, dari mana kita mendapatkan pesan akurat? Pergilah ke laman-laman yang dimiliki oleh organisasi-organisasi atau badan yang resmi, seperti Kemenkes, Direktorat Promkes, atau universitas yang ada fakultas kesehatannya. Meskipun tidak pun mereka juga mengambil, maaf ini dan kemudian sebentar saya ya kepecet. Ya, jadi meskipun itu tidak ada fakultas kesehatannya, tapi saya kira kalau badan resmi itu pesannya saya kira sudah di screen gitu ya. Jadi jangan kita juga ikut menyampaikan pesan-pesan yang tidak akurat. Sehingga memang peran yang keduanya adalah menjelaskan dan kalau kita dapat pesan yang tidak akurat itu yang menyetop. Sambil juga kita menjelaskan gitu pada yang lain bahwa pesan itu kurang benar gitu. Yang benar adalah berikanlah mereka pesan yang akurat. Dan perlu ada penggalangan kerjasama antar organisasi karena mungkin kalau orang promosi kesehatan kadang-kadang kita perlu bertanya, disinfektan itu memang betul-betul tidak aman disemprotkan pada orang, kenapa? Nah itu kan ada ahlinya. Ya. Demikian pula matahari, ini sedang kita tanyakan pada yang ahli kulit. Ya. Jadi sebetulnya yang sehat itu yang berapa jam gitu ya. Jadi pesan itu memang harus ada reviewnya ya sebelum kita upload. Sehingga kita organisasi kita mungkin kita tidak mempunyai ahli-ahli itu, tapi kita bisa bekerja sama. Dan tentu saja salah satu yang bisa meningkatkan kekebalan adalah perasaan tidak panik, tidak tertekan. Sehingga kita perlu menyampaikan pesan positif, menyampaikan lagi masalah PHBS dan germasnya, karena ini ternyata sangat bermakna, karena kita harus hidup sehat, ya cuci tangan, hidup bersih sehat, kemudian olahraga, tidak merokok, makan buah dan sayur, dan kita melakukan cek ya mungkin pada screening yang awal kalau kita memang ada sesuatu kita konsultasikan dan tentu saja juga bisa melakukan advokasi teman-teman ya jadi advokasi ke pemerintah yaitu bisa lewat ada beberapa salurannya juga searah dengan pengendalian COVID. Ya, saya kira itu Bu Supri yang bisa saya sampaikan. Jadi sebetulnya masih banyak juga peran yang lain, tapi untuk saat ini ada beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan.